ada pandangan yang berkata bahwa Kristus yang Maha Tahu tentu tidak mungkin memerlukan usulan-usulan, tidak mungkin memerlukan pendapat-pendapat dari yang lain. Jadi pandangan ini berpendapat bahwa ketika Yesus putuskan, saya akan buat macam ini, semua orang percaya bilang, yes, setuju, setuju. Jadi Yesus melibatkan semua orang percaya sebab Yesus memberi tahta-tahta di sana. Ya, ada banyak tahta di sana, yaitu tahta-tahta tempat orang-orang percaya. Dan Yesus memiliki tahta secara khas. Dan kerajaan di dunia ini diperintah oleh Kristus. Diperintah oleh Dia. Mengapa? Sejak Dia naik ke surga, Dia berkata, segala kuasa, segala otoritas ada di tanganku, baik di surga dan juga di dunia. Oleh itu Dia mengatur dunia ini. Jadi kita sadar bahwa kerajaan-kerajaan yang ada di dunia ini, entah komunis, entah kerajaan-kerajaan yang tak kenal Dia, Dia mengontrol semua mereka. Mungkin kita ingat mengenai kerajaan Babel yang tak kenal Allah. Tapi mengapa mereka bisa menguasai Israel? Mengapa mereka bisa kalahkan Israel? Karena Tuhan menggunakan mereka. Tuhan katakan, aku akan datangkan bangsa dari timur untuk mencambuk kalian. Ini Tuhan yang atur ke sana kemari. Dan ketika Tuhan sudah selesai dengan rencana menghukum Israel 70 tahun, Tuhan sendirilah yang mengatur sehingga Babel dikalahkan oleh Media Persia, dan kerajaan Persia ini Tuhan atur sehingga rajanya aneh sekali, memerintahkan supaya Israel pulang semula, kembali semula ke negara mereka. Jadi jelas kita melihat di sini bahwa tidak ada raja di dunia ini yang tidak dikontrol oleh pencipta langit dan bumi ini. Jadi orang percaya bersama-sama dengan Kristus sesaat mereka mati. Ya, pada waktu mereka mati, daging tubuh mereka ada di tanah. Tetapi roh mereka langsung bersama-sama dengan Kristus aktif menikmati pemerintahan bersama-sama dengan Kristus, mengatur, menata, mengontrol dunia ini. Bagaimana dengan orang tidak percaya? Orang tidak percaya tidak mengalami apa yang disebut kebangkitan kedua. Mengapa? Karena saat orang percaya itu mati, tubuhnya di tanah habis, tetapi rohnya tidak hidup di surga, tetapi hidup di alam maut, di dunia orang mati, dan akan menantikan kebangkitan yang kedua. Dan dia akan mengalami penghukuman neraka. Orang percaya tidak akan pernah mengecap kematian kedua. Tetapi orang tidak percaya akan mengalami kematian kedua. Jadi mereka akan dibangkitkan. Dan secara utuh sebagai manusia, mempunyai tubuh dan jiwa. Mempunyai tubuh dan roh, akan berada di neraka selama-lamanya. Jadi kita sadar bahwa inilah yang akan berlaku selepas kematian seseorang. Sama ada dia orang percaya ataupun orang tidak percaya. Orang percaya ketika mati pertama, rohnya langsung hidup bersama-sama dengan Kristus. Dan orang tidak percaya, ketika mati, rohnya mati di dunia orang mati. Di dunia orang mati, rohnya disiksa di sana. Oke, sekarang kita akan lanjutkan dengan mendalami peristiwa selanjutnya, yaitu tentang peristiwa kebangkitan yang kedua. Peristiwa yang di mana Kristus datang. Sebab ketika Kristus datang, maka terjadilah kebangkitan orang-orang mati. Baik orang percaya maupun orang tidak percaya. Orang percaya akan diberi tubuh. Orang tidak percaya pun akan diberi tubuh. Dan akan mengalami apa yang menjadi nasib mereka. Yang percaya akan
secara utuh sebagai manusia penuh akan menikmati hidup kekal di surga. Sedangkan orang tidak percaya secara utuh sebagai manusia akan mengalami kengerian di neraka. Mari kita baca ayat di bab 20 Wahyu 5-6. Siapa boleh baca? Pak Jalong boleh baca ini ayat 5-6? Ayat 5. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Ya, Pak. Oke, saya sudah banyak menjelaskan hal ini dalam pertemuan sebelumnya, tetapi saya ingin sedikit menambahkan pada kesempatan ini untuk sesuatu yang saya rasa saya tidak terlalu menekankan pada pertemuan sebelumnya. Siapa yang tak bangkit? Sebab ayat 5 berkata, tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit. Sedangkan kalau kita melihat di sini, bahwa ketika Yesus datang, bukan cuma orang percaya yang bangkit. Orang tidak percaya pun bangkit. Tetapi bagaimana dengan ayat 5 di sini? Di mana dikatakan, tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit. Orang-orang yang dimaksudkan di sini, yaitu yang tidak bangkit ini, adalah orang-orang yang tak alami kebangkitan pertama. Ingat, kebangkitan pertama yang dimaksudkan oleh Yohanes di sini adalah ini. Ini adalah kebangkitan pertama yang Yohanes maksudkan. Dan ini adalah kebangkitan kedua yang Yohanes maksudkan. Jadi ketika Yohanes berkata, tetapi orang-orang yang lain tidak bangkit, maksudnya di sini adalah orang-orang yang tak percaya tidak mengalami apa yang dialami oleh orang percaya, yaitu berada dalam kehidupan bersama-sama dengan Kristus. Jadi yang tidak mengalami kebangkitan pertama adalah orang-orang yang tidak percaya. Sebab apabila mereka mati, mereka berada di dunia orang mati. Saya ingin kita ingat semula peristiwa yang Tuhan Yesus ceritakan mengenai Lazarus dan orang kaya. Jadi sesaat Lazarus mati, dia langsung bersama-sama dalam kemuliaan. Digambarkan di mana ada dalam pangkuan Abraham. Sedangkan orang yang tidak percaya langsung ada di neraka. Langsung ada di tempat api. Di mana digambarkan di sana bahwa dia berseru, kalau boleh Lazarus datang hanya untuk meneteskan jarinya dengan membasahi air di jarinya dan letakkan di lidah saya. Saya begitu kekeringan, saya begitu susah sekali keadaan ini. Jadi dia dilihat oleh Yohanes dalam saat ini adalah orang yang sedang dalam keadaan tidak dibangkitkan. Sedangkan Lazarus dilihat sebagai orang yang mengalami kebangkitan. Jadi ini pengertian dibangkitkan dan tidak dibangkitkan. Jadi kita tidak mempercayai juga apa yang diajarkan oleh Gereja Roma Katolik tentang intermediate state. Nah, intermediate state ini adalah ajaran yang mengatakan bahwa kalau orang yang teruk sangat jahat, otomatis waktu dia mati langsung ke neraka. Dan orang yang seperti Paulus, yang suci, yang kudus, waktu dia mati otomatis langsung ke surga. Tapi orang yang seperti kita, setengah-setengah begitu, masuk surga tak begitu sesuai, masuk neraka kasihan juga, tak terlalu jahat, maka orang ini harus ada di tempat yang disebut api penyucian.
Nah, ini yang disebut intermediate state. Ada masa tempat antara, yaitu dia tidak terlalu baik untuk surga, tapi tidak terlalu jahat untuk neraka. Maka diletak dulu di tempat intermediate state. Lebih banyak orang mendoakan dia, lebih baik dia. Sehingga mungkin dia bisa ada di intermediate state itu 1000 tahun, selepas itu dia akhirnya layak masuk di surga. Tapi kalau tidak ada yang mendoakan dia, maka dia akan tetap di sana. Saya tidak tahu sampai berapa lama. Tetapi saudara, sejak seseorang mati, tidak akan tukar tempatnya. Itu Alkitabiah. Ya. Kalau orang itu percaya kepada Yesus, otomatis dia berada dengan Kristus. Kalau orang itu tidak percaya kepada Yesus, otomatis dia berada di tempat kematian, ya, sehingga tidak bisa disebut dia bangkit, sebab dia berada di tempat maut, di kerajaan maut, di tempat kematian. Dia tidak mengalami kebangkitan pertama. Ini maksud Yohanes. Bayangkan orang kaya ini, kalau dia mati di zaman Yesus hidup, berarti tahun 30 Masehi. Sampai hari ini dia masih ada di sana, saudara. Sampai hari ini dia masih ada di sana. Ribuan tahun telah dia lalui. Keindahan selama dia menjadi seorang kaya berapa tahun? Mungkin 100 tahun. Oke lah, 150 tahun dia kaya raya. Tetapi apakah dia bisa menikmati itu? Pernahkah dia bisa ingat lagi itu? Dan kalau Yesus datang 2000 tahun lagi, maka dia akan menjalani 4000 tahun di tempat ini. Dan akan dibangkitkan sekejap untuk dihakimi. Dan akan kembali ke tempat yang paling lebih mengerikan. Sebab dunia orang mati itu pun akan dibuang di sana juga. Itulah yang akan terjadi. Nah, kita juga harus mengingat tentang beberapa ayat lainnya. Misalnya kita perhatikan 1 Tesalonika 4 ayat 15 sampai 17. Pak Rom, boleh baca? Ya Bapak. Yes. Bisa dilihat ya di screen. Oh, oke. Baca di screen ya. Boleh Pak. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan mengongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Nah, dalam ayat ini tidak dikatakan orang-orang yang tidak percaya bagaimana. Memang Paulus tidak berbicara tentang orang-orang tidak percaya di ayat ini. Paulus secara khas bicara tentang orang-orang percaya. Sebab apa? Sebab dalam konteks 1 Tesalonika ini, orang-orang percaya sedang khawatir. Apa yang terjadi nanti kalau Tuhan datang? Sedangkan sudah ada ramai saudara-saudara kita sudah mati. Bagaimana mereka? Bagaimana mereka? Jadi jawaban Paulus di sini bukan mau menjelaskan tentang seluk-beluk details tentang kebangkitan. Tidak. Tapi secara khas Paulus mau menjawab tentang apa yang akan terjadi kepada orang percaya. Ya, itu dia. Jadi bukan berarti hanya terjadi kebangkitan orang percaya saja. Tidak. Tetapi Paulus mau menjelaskan apa yang terjadi kepada orang percaya. Orang percaya yang sudah mati akan dibangkitkan. Orang percaya yang masih hidup akan ditukar dan bersama-sama menyongsong Tuhan di angkasa. Dan akan bersama-sama dengan dia selama-lamanya. Sebab tak akan terpisahkan. Sebab selepas Kristus turun, pengadilan terakhir, surga. Langsung bersama-sama dengan Kristus. Jadi ayat ini tidak bisa kita guna untuk berkata bahwa
orang yang tidak percaya belum dibangkitkan. Tidak. Sebab di sini Paulus tidak sedang membicarakan tentang rincian apa yang terjadi kepada manusia ketika Kristus datang kedua kali. Tetapi di sini Paulus hanya mau menjawab problem yang dihadapi oleh jemaat. Bagaimana dengan kami? Bagaimana dengan mereka yang sudah meninggal? Baru Paulus jelaskan hal ini. Dan ayat 18, hiburkanlah mereka dengan hal ini. Jadi ini adalah penghiburan. Tentu bagi yang tidak percaya ini bukan penghiburan. Ketakutan. Awasan. Oke. Jadi seperti yang saya sudah jelaskan, di sini Paulus tidak membahas orang yang tidak percaya. Ayat-ayat yang membahas tentang kebangkitan kedua sebenarnya sudah saya jelaskan sebelumnya. Misalnya, Kisah Para Rasul 24 ayat 15, bahwa Paulus adalah orang yang percaya, yaitu tentang pengharapan. Semua orang akan dibangkitkan. Sama ada orang benar ataupun orang jahat. Yohanes 5 ayat 28 sampai 29. Jangan heran mendengar hal ini, karena akan sampai saatnya bagi semua orang di dalam kubur mendengar suaranya. Mereka akan terus bangkit dari kubur. Orang yang berbuat baik akan bangkit untuk mendapat hidup kekal, dan orang yang berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Jadi kebangkitan baik orang benar maupun orang tak benar akan terjadi pada hari itu. Dan akan terjadi perbezaan. Dibangkitkan untuk hidup kekal dan dibangkitkan untuk hukuman kekal. Jadi inilah ayat-ayat yang jelas tentang kebangkitan orang mati. Baik orang percaya dan tidak. Nah, kita lanjutkan dengan ayat 10 sampai ayat 12 di Wahyu bab 20 ini. Ibu N, boleh baca? Boleh, Pak. Terima kasih, Bu. Silakan. Ya. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Lalu aku melihat satu takhta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan langit tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga semua kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Wah, menarik sekali ayat yang kita baca ini. Kalau ada pertanyaan boleh ditanya, tapi saya ingin kita fokus kepada beberapa poin di situ. Pertama, rupanya ketika itu terjadi, ya, lebih dulu sudah dibuang antikris dan nabi palsu. Saya sudah jelaskan itu. Lepas itu iblis dibuang ke neraka. Jadi baru masa itu dia dibuang, ya. Jadi dia tidak selama ini ada di neraka dan sedang menyiksa orang percaya, ya. Nanti pada waktu Yesus datang. Nah, setelah itu semua kita melihat bahwa adanya takhta putih yang besar. Wah, takhta putih yang besar. Dan ada dia yang duduk di atasnya. Sesaat itu langit bumi lenyap. Waduh, langit bumi lenyap. Nah, Yohanes melihat ada orang-orang mati besar dan kecil berdiri di takhta itu. Wah, jadi mereka berdiri walaupun sudah tidak ada tanah. Ya, sudah tidak ada tanah tapi mereka berdiri di hadapan takhta itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Ya bisa. Tuhan pun ada di angkasa, tidak jatuh, tidak naik. Ya, kalau kita tidak ada gravitasi bumi lagi, kita melayang-layang, kan? Dan saat ini langit dan bumi tidak ada lagi. Dan sekarang Tuhan mengatur supaya semua orang mati, besar dan kecil, berdiri di takhta itu.
Lalu dibuka semua kitab. Oh, ada berapa kitab? Berarti lebih dari satu. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Wah, ada satu kitab kehidupan. Jadi kita perhatikan di sini ada beberapa kitab dan ada sebuah kitab, yaitu kitab kehidupan. Dan mulailah orang-orang mati itu dihakimi menurut perbuatan mereka. Michael Wewengkang buka kitab kehidupan. Puji Tuhan, ada nama di sana. Haleluya, namaku ada di sana. Tapi diambil lagi kitab yang lain. Michael Wewengkang, diperiksa lagi. Wah. Pokoknya terjadi penghakiman di sana. Dan ada hal yang menarik, di mana akan dihakimi menurut perbuatan mereka. Wow. Wow. Ini kita harus dalami ya. Oke, sebelum saya lanjut, ada pertanyaan kah? Ada message. Sorry ya, saya tak lihat. Tapi tak bisa lihat. Wah, saya tak bisa lihat. Pak Andrew mungkin bisa baca kalau ada message. Oh, saya bisa lihat sekarang. Nampak itu tentang quiz tadi. Oh, oke. Tak ada ya. Oke. Teruskan, Pak. Teruskan? Yep. Oke. Ya. Ini nampaknya tak ada soalan ya. Kenapa di sini? Ini. Tak ada soalan untuk ini ya. Oke. Baik, kalau begitu kita akan lanjutkan pendalaman kita mengenai pengadilan takhta putih. Takhta ini besar. Wow, ini takhta besar ya. Mengapa Yohanes menulis takhta ini besar? Untuk bezakan ada takhta-takhta yang lain. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi. Sebab setiap orang percaya mati langsung bangkit dan memerintah di surga dan diberikan takhta-takhta. Tetapi ketika Yohanes melihat takhta besar, ini takhta yang lain, ya. Ini takhta yang lain. Seperti yang saya sudah perlihatkan gambar ini ya. Jadi ketika orang percaya itu mati, dia langsung bersama-sama dengan Kristus di surga, duduk di takhtanya yang khas Kristus sediakan dan akan memerintah bersama Kristus. Memang kalau kita egois, tentulah kita selepas menjadi percaya, kita ingin memilih secepatnya pulang. Ya? Sebab kita langsung berada di sisi Kristus. Tapi itu egois ya, egois. Sebab kita kalau Tuhan tidak memanggil kita, janganlah cepat-cepat pulang, ya kan? Nah, setelah kita melihat bahwa takhta besar bertujuan untuk membezakan dari takhta-takhta yang dimiliki oleh orang-orang percaya, sekarang kita berbicara tentang mengapa takhta itu dikatakan putih. Saudara, takhta putih menunjukkan bahwa pengadilan ini adalah benar-benar adil. Mungkin saudara sedikit sakit telinga mendengar pengadilan, mengenal hakim. Sebab saya tidak tahu ya, mungkin saudara sakit hati dengan tidak melihat keadilan di dunia ini. Tempat di mana orang ingin mendapatkan keadilan, malahan di sanalah tempat di mana praktek ketidakadilan berlaku. Tetapi saudara, pada pengadilan ini, pada sidang hakim takhta putih ini, memang betul-betul adil, betul-betul suci, betul-betul benar, betul-betul konsisten, betul-betul tepat. Dia akan menghakimi dengan amat adil.
Kalau Anda selama ini sedang merindukan keadilan, Anda begitu haus keadilan, dan Anda tidak pernah mendapatkannya, ada penghiburan di sini, di mana ada masa Anda akan melihat bahwa keadilan betul-betul tercurah di sana. Akan dilakukan pengadilan yang begitu tepat. Kerinduan Anda pasti akan dipuaskan pada saat itu. Anda akan takjub melihat bahwa Dia hakim yang begitu jujur, begitu details, begitu tepat, begitu sempurna dalam menjalankan tugasnya sebagai hakim. Amin. Di sini kita akan melihat bahwa maksud takhta putih di sini mau menunjukkan bahwa pengadilan Dia yang akan Dia berlakukan di masa itu adalah benar-benar adil. Tapi masa itu adalah masa di depan, bukan sekarang, ya. Pengadilan yang sangat jujur itu akan terjadi pada akhir zaman. Kita memang sudah di zaman akhir, tapi kita belum di akhir zaman. Zaman akhir ini sedang menuju pada akhir zaman, dan saat akhir zaman tiba, zaman akhir pun berakhir. Ya, mungkin agak pening dengan kalimat ini, ya. Ya, yang bisa mengerti, mengertilah. Yang tidak bisa, kasihan dulu. Sekali lagi. Pengadilan terakhir akan terjadi pada akhir zaman. Kita memang sudah di zaman akhir, tapi ingat, belum di akhir zaman. Zaman akhir sedang menuju pada akhir zaman. Dan saat ini adalah akhir zaman. Tetapi ketika saat akhir zaman tiba, zaman akhir pun berakhir. Oke, mari kita balik semula pada Wahyu bab 20 tadi. Ya, saya sudah tanya ini tapi tidak ada. Oke, saya ingin kita perhatikan. Oke, ya, silakan. Kulaikan tanya. Yup. Di ayat 12 kan, lalu dibuka semua kitab. Ya. So ada lebih daripada satu kitab. Satunya di kitab kehidupan, apalagi kitab-kitab yang lain, Pak. Baik sekali. Ya, jadi ternyata kalau kita lihat dalam ayat 12 ini, ada satu kitab yang disebut kitab kehidupan. Tetapi rupanya ada semua kitab. Berarti dengan ayat semua kitab, berarti ada kitab-kitab lain. Lalu, apa tujuan kitab-kitab lain ini? Kitab-kitab lain ini bukan kitab-kitab yang menuliskan nama-nama orang-orang yang hidup. Ya. Kalau kitab kehidupan bertuliskan nama-nama dari orang-orang yang hidup. Tetapi kitab-kitab perbuatan, kitab-kitab yang lain itu adalah kitab-kitab yang mencatat perbuatan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Jadi rupanya kehidupan dari setiap orang tertulis di dalam kitab-kitab perbuatan. Jadi apa kitab-kitab itu? Kitab-kitab itu adalah berisi catatan tentang perbuatan setiap orang. Sedangkan kitab yang khas tadi, yaitu kitab kehidupan, itu hanya menuliskan nama kehidupan, nama seseorang, adakah dia hidup atau tidak, adakah dia dalam senarai, dalam senarai, dalam bahasa Indonesia, dalam daftar warga kerajaan surga atau tidak. Begitu, Bu. Oke, paham. Oke. Ada yang lain? Jadi bagian kedua ini ya.
Ya. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Ya. Apakah maksudnya kalau nama mereka tiada dalam daftar kitab kehidupan, Ya. mereka masih ada chance lagi? Tidak. Berdasarkan perbuatan-perbuatan mereka. Tidak. Jadi kitab kehidupan adalah kitab yang mencatat orang masuk surga. Sedangkan kitab perbuatan, kitab yang mencatat tentang kehidupan setiap orang. Jadi saya dihakimi, oke, Michael, you ada nama, masuk surga. Sebelum masuk surga, tunggu dulu, masih ada kitab lain yang harus saya buka tentang kamu, Mike. Apa tujuannya? Saya akan jelaskan sebentar. Oke. Ada yang lain? Tapi bagus kita tangkap ya, di mana ada satu buku khas buku kehidupan, sedangkan yang lain ada semua buku, berarti lebih dari satu. Ada beberapa buku. Dan buku-buku itu mencatat perbuatan. Halo, bagaimana yang lain? Lanjut atau ada pertanyaan? Lanjut. Oke, baik. Kalau mau tanya bila-bila saja silakan. Oke, saya tertarik dengan melihat frase aku melihat orang-orang mati. Oke. Maksudnya apa ini? Maksudnya adalah aku melihat orang-orang yang pernah mati. Ya? Itu maksudnya di sini. Jadi rupanya orang-orang yang pernah mati itu kini bangkit. Baik dia orang percaya maupun dia orang bukan percaya dibangkitkan semua. Besar, kecil bangkit semua. Dan berdiri di hadapan tahta. Jadi orang yang percaya yang sudah pernah bangkit kebangkitan pertama, mereka kan roh di surga. Tetapi ketika Yesus datang, Yesus bangkitkan sehingga mereka mendapatkan tubuh. Sehingga mereka dilihat sebagai orang-orang yang hidup. Ini Yohanes melihat, wah, aku melihat orang-orang mati. Orang-orang yang pernah mati sekarang bangkit semua. Besar kecil, berdiri di hadapan tahta. Mau dengar namanya di kitab kehidupan ada atau tidak. Dan mau dengar apa yang tertulis tentang perbuatan-perbuatan mereka dari kitab-kitab yang akan dibaca. Orang-orang mati, maksudnya orang yang dulu pernah mati. Kini mereka, baik percaya dan tidak, sudah dibangkitkan semula lengkap dengan tubuh. Dan tidak berdiri di tanah. Itu logik. Kalau langit dan bumi tidak ada gaya gravitasi lagi. Kita karena ada gaya gravitasi, kita menangis, air mata kita turun ke bawah. Tapi coba saudara naik kapal yang sampai lewat atmosfer, waktu saudara menangis, air mata tidak turun ke bawah. Betul? Pernah lihat orang di Apollo naik bulan? Itu mereka, maaf ya, mereka keluarkan cecair, itu tidak jatuh atas, tidak jatuh bawah. Ya? Melayang-layang. Jadi mereka tinggal pakai gas, dorong supaya boleh geser, sebab melayang-layang. Ya? Jadi mereka kini berhadapan di hadapan Tuhan. Kalau langit dan bumi ada, Yesus di Amerika, kita tak lihat. Tetapi sekarang langit dan bumi lenyap dan semua orang berdiri di depan tahta itu. Inilah kebangkitan kedua. Inilah akhir daripada zaman akhir. Ya, ini adalah ujung daripada zaman akhir. Itu disebut akhir zaman. Ya, jangan pening dengan akhir zaman dan zaman akhir.
Kini semuanya berdiri di hadapan Dia. Saya ingin tanya, Dia di sini siapa? Yesus atau Bapa? Ibu Mer, saya kasih kuis sekarang. Kini semuanya berdiri di hadapan Dia. Dia di sini siapa? Yesus atau Bapa? Yesus kot. Yesus kan? Oke. Mari Ibu Mer tolong baca 1 Petrus 1 ayat 17. Saya tak tulis ini. Boleh Ibu lihat di kitab di Alkitab sendiri ya. Oke, kejap saya cari dulu. Oke. Lalu Ibu Jojo ada? Boleh di 1 Petrus 2 ayat 23. 1 Petrus 1. Siapa semua ya? Okey. Boleh baca sekarang Pak? Atau Ya. tunggu kejap? Ya. Okey. Iman Austin silakan di ayat yang ketiga, silakan cari ya 2 Tesalonika 1 ayat 5. Ibu Mer tahan dulu supaya semua bisa dengar. Okey. Yang Ibu Jojo silakan 1 Petrus 2 ayat 23 dan Iman 2 Tesalonika 1 ayat 5 ya. Ibu Jojo sudah dapat? Iman juga sudah dapat? Oke, silakan Bu Mer. Okey. Sudah Satu- Pak. Oke. Okey, 1 Petrus 1 ayat 17. Ya. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, iaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Oke. Ya. Tahan dulu. Pertanyaannya, kita semua akan berdiri di hadapan Dia. Dia di sini siapa? Yesus atau Bapa? Oke, Ibu Mer tahan dulu ya. Tapi Oke. kita lihat ayat itu kan. Ya. Oke, Ibu Jojo silakan baca 1 Petrus 2 ayat 23. Tak dengar Bu Jojo? Oke, saya baca saja Pak. Oke Pak, ya. 2:23. Ya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Oke, thank you Pak. Iman 2 Tesalonika 1 ayat 5. Okey, saya baca Pak ya. Iya. Jangan tidak baca ya. 2 Tesalonika 1 ayat 5. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahawa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita kerana kerajaan itu. Oke, baik. Melalui 3 ayat ini saya ingin bertanya lagi, Ibu Mer, apakah Dia yang dimaksudkan di sini Yesus atau Bapa? Menyebutnya Bapa. Melompat pula seperti kodok. Enggak tak, kalau ikut apa yang saya baca lah. Oke, jadi mau tukar tadi bilang Yesus. Tukarlah kot. Kalau ikut ayat ini. Oke, baik. Ya. Mana nih? Sebentar ya. Ada lagi sebenarnya Ibrani 11 ayat 6, Yakobus 4 ayat 12, tapi mengingat masa saya tidak pikir kita tidak perlu baca, tapi ini bisa jadi catatan. Oke. Ya, jelas menurut ayat-ayat ini kita nampak Bapa ya. Tapi kita juga harus melihat Alkitab secara keseluruhan tentunya. Mari kita melihat 2 Korintus 5 ayat 10 dan 2 Timotius 4 ayat 1. Dua itu dulu. Ibu Laikwan ada Pak? Ada.
Oke, Rani, ada Rani? Ya, ya. Oke, silakan. Setelah Ibu Laikwan, Rani ya, Rani atau Faili? Oh, mungkin sulit ya Rani dan Faili. Ada orang Jakarta ini, Pak Hengki. Pak Hengki nanti baca 2 Timotius 4 ayat 1. Boleh ya Pak Heng? Oke Pak. Ibu Laikwan silakan 2 Korintus 5 ayat 10. 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Wow. Takhta pengadilan Kristus. Oh, oke. Oke, Pak Hengki, 2 Timotius 4 ayat 1. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Macam hanya di sebelah saja ini orang Jakarta ini. Oke. Begitu. Iya. Oke. Jadi melalui 2 ayat ini, saya pikir Ibu Mary akan lompat lagi ini. Ya. Oke, 1 ayat lagi. Kita akan lihat Matius 25 ayat 31 sampai 33, tapi saya ada letak di screen sekarang. Siapa ya? Pak Stan, adakah? Ada Pak. Yes, ya. Pak Stan silakan baca untuk kita 31 sampai 33. Matius 25 ayat 31. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat-malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Oke, thank you Pak. Oke. Jadi menarik dengan melihat ayat-ayat ini, bukan? Bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Ini sangat konsisten seperti yang Yohanes perlihatkan. Semua bangsa di hadapannya. Yes. Apa yang dilakukan? Memisahkan. Oke. Ada dipisahkan domba dan ada yang dipisahkan kambing, ya. Ya, ada agama lain bilang, "Wah, kami ini orang Kristen cakap kami ini domba yang hilang." Itu salah. Mereka bukan domba. Orang yang tak percaya bukan domba, kambing, ya kan? Jadi nanti ketika takhta kemuliaan Allah, Kristus, kambing di sini Pak, Andrew, kambing dan domba dianggap sama kah di sini Pak? Tak sama Pak. Tidak Pak. Sama. Oke. Jadi pada masa kedatangan dia itu akan dia pisahkan, ya. Jadi orang yang tak percaya bukan domba yang hilang, itu kambing, ya. Oke. Jadi mana satu yang betul? Yesus atau Bapa? Tapi tolong berpikir, apakah betul ini atau tak? Pihak KJ
membina tadika di lotong. Betul atau tidak? Betul. Betul. Ibu orang PAKJ? Ya. Ibu pernah pergi ke lotong membina PAKJ? Membina tadika? Tidak. Tapi tidak salah kan PAKJ membina tadika di lotong kan? Ya. Nah, tidak salah. Apakah ayat saya ini betul? Betul. PAKJ membina tadika di lotong. Pasti betul. Tapi apakah tiada orang tempatan yang membina di sana? Ya, banyak mereka yang membina, ya. Tapi PAKJ yang membina tadika di sana. PAKJ lah yang membina tadika di sana. Itu tak salah. Orang-orang jemaat PCS di Lotong yang membina tadika, itu pun tak salah. Aku dan Bapa adalah satu, Yohanes 10 ayat 30. Jadi Allah Bapa akan mengadili dunia ini melalui anaknya Yesus Kristus. Amin. Jadi kenapa yang bunyi-bunyi? Oh, tapi boleh matikan tapi internet. Jadi kita lihat di sini bahwa yang mengadili memang Yesus Kristus. Tapi bukan berarti Allah Bapa tidak mengadili. Jadi di sini kita melihat ayat-ayat dengan objektif. Kita jangan hanya melihat satu ayat lalu kita membina doktrin di sana. Tidak bisa. Kita harus melihat satu ayat, melihat kaitannya dengan keseluruhan kitab suci, sebab kitab suci tak boleh bercanggah. Penulisnya hanya satu, Allah sendiri. Kalau kita mengangkat satu doktrin, lalu kita melihat ada ayat-ayat lain bercanggah, maka doktrin itu tidak teruji. Maka doktrin itu tidak tahan uji. Doktrin itu tak betul. Tapi kalau doktrin itu kita bina, dan itu menjawab semuanya, tidak ada percanggahan, maka doktrin itu telah teruji. Jadi kita lihat di sini bahwa kita melihat ada ayat-ayat yang bicara bahwa Bapa pengadil, hakim, tetapi kita melihat juga Yesus menghakimi, tapi kita melihat juga bahwa Yesus dan Bapa adalah satu, maka kita sadar bahwa yang dimaksud kitab suci di sini, bahwa yang mengadili ini adalah Bapa melalui Yesus Kristus. Sama seperti Bapa menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus. Inilah keesaan Allah. Jadi jangan membina satu doktrin yang membuat bercanggah. Mana satu yang betul? Allah atau ini Alkitab semacam bercanggah satu dengan yang lain. Allah atau Bapa? Ayat ini bilang Bapa, ayat ini bilang Yesus. Kita tidak bisa begitu. Tetapi kita akan melihat bahwa inilah kesatuan Yesus dan Bapa. Inilah apa yang nyata ketika Allah Bapa mengutus Yesus Kristus untuk menyelamatkan dunia. Oleh itu dalam mengadili dunia ini, Allah Bapa melalui anaknya Yesus Kristus mengadili dunia ini. Saudara, dengan melihat kebenaran bahwa Yesus akan berdiri sebagai hakim atas semua manusia. Wow, luar biasa kebenaran ini. Saya tidak bisa membayangkan ketika mereka yang dulu pernah menghadapkan Yesus di hadapan mereka dengan penuh sombong dan angkuh. Kalau saudara ingat, mereka menghadapkan Yesus di hadapan mereka dan mulai menempeleng dia. Paf! Apa katamu? Sekarang mereka akan berdiri di hadapan dia. Wah, saya tidak bisa bayangkan betapa mereka tidak bisa lari. Mereka akan berhadapan dengan dia yang pernah mereka adili dengan tidak adil. Dengan tidak adil. Pengadilan yang sangat curang. Pengadilan yang sangat-sangat tidak adil di sana. Kalau Yesus yang akan memperhadapkan semua orang di hadapannya,
dalam pengadilan dia. Saya pun tidak bisa bayangkan betapa menyesalnya Governor Pilatus. Apa bahasa Inggrisnya ya? Governor Pilate ya? Bukan pilot Pak Eeng ya, bukan. Governor Pilatus ini pasti dia sangat menyesal. Alamak, dulu saya dengan sombongnya menghakimi dia. Saya pernah berkata, nasibmu ya Yesus ada di tanganku. Cakap. Aku berhak membuat kamu hidup atau tak? Tapi Yesus bilang, no, kamu tidak berhak. Kamu tidak berhak. Tetapi Yesus akan penuh dengan haknya menghadapkan semua orang termasuk si governor ini. Dia akan berada di depan Yesus dan berkata, mengapa saya buang peluang itu? Wow, berapa tahun saya menjadi governor? Aduh, saya sebenarnya ada can yang luar biasa. Saya lebih mementingkan hidup saya. Saya tidak bisa bayangkan juga betapa takutnya si Herodes yang pernah menghadapkan Yesus di depan dia, menghinanya, memakaikan pakaian kain ungu di bahu Yesus. Saya tidak bisa bayangkan betapa takutnya dia nanti berdiri di hadapan hakim Yesus Kristus. Namun tunggu dulu. Berapa lama masa yang diperlukan ketika menjalankan penghakiman ini? Ingat, Yesus akan mengadili manusia mulai dari Adam sehingga manusia terakhir yang dilahirkan di akhir zaman itu. Berapa bilion manusia yang akan berdiri di hadapan Yesus. Oleh itu saudara, kalau seandainya manusia yang hidup 1.000 billion, seandainya satu orang dihakimi 5 menit, darab 5 menit kali 1.000 billion, berapa masa yang diperlukan untuk ini? Tapi kita tidak tahu bagaimana strategi Allah yang dahsyat itu. Langit bumi boleh tidak ada ya, maka kita tidak perlu tahu bagaimana cara Allah akan menghakimi dengan adil. Ya? Kalau menghakimi secara sembarang saja ya 1 menit oke lah. Kiri kambing, kiri domba. Tapi ini dia akan buka juga dengan perbuatan. Jadi ini pasti memerlukan satu masa. Saya tak pasti berapa lama. Tapi tak jadi hal bagi Allah. Memang pasti ambil masa. Nah, dengan ini kita bertanya, apa yang akan diadili? Kan sudah jelas siapa yang masuk surga dan yang masuk neraka. Mengapa harus diadili? Bukankah ketika saya percaya saya langsung masuk surga? Mengapa saya masih harus diadili? Bukankah mereka yang tak percaya ketika mati langsung masuk neraka? Mengapa harus diadili? Ini seperti yang Pak Hendro tanyakan tadi ya. Oke, kita akan melihat di sana dengan apa yang saya katakan di sini, yaitu tujuan pengadilan akhir. Apa tujuan dari pengadilan akhir ini? Pertama, untuk mengumumkan kepada semua siapa domba dan siapa kambing. Ini adalah pengumuman rasmi kepada semua orang. Pasti ramai yang akan terkejut. Pasti ramai yang akan terkejut. Mengapa terkejut? Mungkin ramai yang pikir-pikir orang itu pasti masuk neraka. Orang itu pasti masuk neraka. Tiba-tiba tanpa orang tahu, ketika dia sudah mulai tarik nafas satu-satu, dia sudah mau mati, tiba-tiba dia ingat apa yang dia punya pastor pernah ajarkan kepada dia. Bung, saudaraku, satu waktu kalau saudaraku, ingat, jangan lupa, yang menyelamatkan saudara adalah Yesus. Apa? Yesus?
dia hina. Tetapi pada saat dia sudah mau mati, dia akhirnya teringat itu. Dan dia akhirnya berkata, ya Yesus, ampunilah aku yang berdosa ini. Aku mengaku, aku orang berdosa. Aku mengaku dan percaya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamatku. Kasihanilah aku yang berdosa ini. Saudara, sama seperti orang yang ada di samping Yesus disalib. Saya tak tahu kiri atau kanan ya. Saat itu dia mendapat kasih kurnia yang luar biasa. Dan dia pasti akan berada di surga. Nah, pada saat diumumkan Michael James di surga, mungkin orang yang hanya mengenal saya di masa-masa saya tak baik, mereka akan kejut. Wah, surga ya. Wah. Jadi pada saat itu akan terbuka siapa yang domba sesungguhnya. Tapi mungkin juga akan terkejut. Alamak, saya pikir pastor ini yang berkhotbah terus, pasti ini pasti otomatis surga. Ternyata tak. Itu pun akan membawa kekejutan. Itu pun akan membawa terkejut. Alamak, saya pikir. Tetapi pada penghakiman terakhir itu, pada pengadilan yang akhir itu, pengadilan yang benar-benar adil itu akan terlihat secara jelas. Who are you? Wah, itu dia. Siapakah Anda? Bukan hanya Anda dan Tuhan yang tahu, tetapi semua orang akan tahu siapa saya dan saudara. Kalau Anda masih mengandalkan keselamatan itu pada perbuatan baik, pada benda-benda lain, jelas Anda walaupun rajin ke gereja, Anda bukan domba. Sekali lagi saudara, jangan sia-siakan ini. Kalau Anda masih mempercayai di luar Yesus sebagai juru selamat, saudara pasti akan ada di golongan kambing. Jangan sampai saudara terkejut. Jangan. Percayalah Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatmu satu-satunya. Dialah Tuhanmu. Dia telah membayar dosa-dosamu. Jangan ragu-ragu. Karena ketika Anda tidak mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, Anda pasti akan ketahuan di saat itu. Anda pasti akan ketahuan di saat itu. Jangan lewatkan peluang ini. Apalagi tujuan dari pengadilan akhir? Tujuan dari pengadilan akhir seperti yang kita lihat tadi, adanya buku-buku lain tentang perbuatan. Ini bertujuan untuk memperlihatkan upah bagi orang percaya. Tahan dulu, kita ke orang percaya dulu. Jangan dulu ke orang tidak percaya. Sebab sulit kalau bicara dua-dua. Saya akan bicara orang percaya dulu. Bukan berarti tidak ada orang percaya yang akan dibaca perbuatan-perbuatan mereka. Saya baru di orang percaya dulu. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payamu tidak sia-sia. Saudara, Tuhan catat jerih payamu. Karena itu jangan lemah, jangan goyah. Giatlah dalam pekerjaan Tuhan. Karena ada buku yang disiapkan untuk ditulis semua perbuatan-perbuatanmu. Matius 10 ayat 42. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Saudara, air sejuk saja Tuhan tulis. Michael kasih air sejuk ketika Pak Andrew pergi melayani di OA. Tulis. Apalagi kalau Michael kasih campur kopi sedikit, Milo sedikit. Tulis. Apalagi kalau Pak Hengki kasih uang minyak misalnya ya. Tulis. Tulis.
Saudara, kita ini setelah kita menjadi percaya, semua perbuatan baik kita berharga. Tapi sebelum kamu percaya, perbuatan baik kamu dianggap Allah sebagai kain kotor, tak berguna. Itu sudah perbuatan soleh, apalagi yang setengah soleh, menjijikan di mata Tuhan. Tetapi setelah kita menjadi orang percaya, Tuhan minta bergiat untuk berbuat baik. Tambahkanlah kepada imanmu kebajikan, tambahkanlah kebajikan pengetahuan, dan seterusnya. Karena Dia sendiri berkata, air sejuk secangkir saja pun untuk pelayan Tuhan, muridku, aku menulisnya. Ia tidak akan hilang upahnya. Wow. 1 Korintus 3 ayat 8. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Ada upah, saudara. Ada upah. Ada upah. 2 Korintus 9 ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ini orang teologi kemakmuran salah. Setengah saja kefahaman mereka. Mereka selalu bilang, oh kamu akan kaya di dunia, kamu akan kaya di dunia. Mereka tak tahu bahwa upah yang sesungguhnya lebih daripada dunia. Ya, bisa saja Tuhan berkati di dunia, tetapi yang pasti adalah Tuhan akan memberi upah pada akhir pengadilan itu. Kalau kamu hanya melayani sedikit-sedikit, ya jelas beda dong. Beda dengan orang yang melayani dengan kuat. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Mereka akan menuai upah yang sedikit di akhir zaman. Tapi orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Wanda pernah bilang, oh Mike, kamu yang banyak upah nanti. Saya bilang, saya dan kamu satu bukan? Iya dong. Bayangkan kalau dia tidak mendukung pelayanan saya. Kita punya upah satu. Nah, ibu-ibu juga yang lain. Bagaimana menopang? Melihat bahwa kita sedang bersama-sama untuk menabur yang banyak. Sebab kita akan menuai banyak juga. Lukas 6 ayat 23. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Pada waktu itu, ya, pada waktu pengadilan terakhir itu sesungguhnya upahmu akan besar di surga. Saya belum cukup dengan itu. Ibrani 10 ayat 35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upahmu. Wah, saudara, ada besar upah yang menanti. Bukan hanya upah selama 1.000 tahun yang dulu saya pernah sampaikan. Wah, kita akan jadi governor 1.000 tahun saja. Selepas 1.000 tahun kembali sama. Tidak, saudara. Ternyata tidak. Tetapi ini upah yang akan dimiliki di surga. Di surga tidak ada had selama-lamanya. Seperti itu. Sebab di surga ada perbezaan. Matius 5 ayat 19. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah. Jadi di surga ada tempat yang paling rendah. Di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang paling tinggi. Jadi di surga ada tempat yang paling rendah dan ada tempat yang paling tinggi. Dan di surga selama-lamanya. Kamu mau selama-lamanya di tempat paling rendah? Saya tidak mau. Jangan mau begitu. Sebab di surga tidak akan pernah tukar selama-lamanya.
Jangan kita ada di tempat paling rendah. Tuhan membukakan ini supaya kita melihat hidup ini adalah kesempatan. Jangan sia-siakan. Mari kita menabung banyak dalam perkara-perkara kekekalan. Sebab ada tempat yang tinggi yang menanti Anda dan saya dalam kerajaan surga. Oke, mungkin ada sedikit yang kita akan, ini jam berapa? Kita akan lihat orang yang tidak percaya, kita akan lanjutkan dalam pertemuan berikut, tapi saya sedikit menyiapkan tentang orang di neraka. Orang di neraka pun ada perbezaan. Misalnya, adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Jadi ketika orang yang tidak percaya ini begitu jahat perbuatannya, dia tentu akan mengalami kengerian neraka yang lebih teruk daripada orang yang lain. Jadi ada perbezaan juga kengerian, penderitaan, penghukuman yang ada di neraka. Allah tidak pukul rata. Yang jelas, hukuman paling ringan di neraka adalah hukuman yang paling berat di bumi. Jadi jangan pikir, yang penting saya tidak terlalu jahat, nggak apa-apalah saya di neraka. Tapi saudara, neraka adalah tempat penghukuman yang paling teruk. Yang paling ringan di neraka pun adalah hukuman yang paling berat di bumi ini. Jadi jangan sampai ada yang ke neraka. Saudara, satu poin sebelum kita akhiri, siapa yang mampu menghakimi semua ini dengan adil? Hanya Allah. Oleh itu, Yesus sebagai hakim terakhir, maka jelas Yesus adalah Allah. Ada agama lain yang percaya Yesus hakim yang terakhir, tapi tidak mau mengakui dia sebagai Allah. Saudara, hanya Allah yang sanggup menghakimi orang pertama sampai orang terakhir dalam sejarah dunia ini. Dengan tepat, dengan teliti, dengan begitu details. Itu bukan pekerjaan yang boleh dilakukan selain Allah sendiri. Karena Yesuslah yang akan melakukan penghakiman terakhir. Karena Yesuslah yang adalah hakim terakhir. Maka dengan jelas dan keras Alkitab ingin tegaskan siapa Yesus. Who is Jesus? Jesus is the Lord. Yesus adalah Allah. Karena dia adalah Allah, maka hanya dia yang boleh menyelamatkan saya dan saudara. Sampai di sini pelajaran kita, dan kalau ada pertanyaan, mungkin ada pertanyaan sedikit, boleh.